Aku Kindira, Desita Delia, biasa panggil Kindira. Kesibukannya sekarang kerja di salah satu startup di bidang ekspedisi. Nama saya Reka Pinkan, biasa dipanggil Reka. Zodiak saya Cancer. Kesibukan saya mencari kesibukan. Namaku Riza Nisrina, biasanya dipanggil Ina. Sekarang lagi sibuk penelitian kebijakan publik Jember, terus sama lagi ngerintis usaha salon. Namaku Aldina, tapi teman-teman biasa panggil Nindi. Kesibukan sedang mewujudkan mimpi-mimpi. Yang pastinya pernah banget. Aku sampai di tahap dimana aku itu gak kenal aku siapa. Kayak dalam diriku ini ada berbagai versi gitu loh. Dan itu susah buat kenalin gitu kan. Buat nerima itu susah kayak. Tapi sempat kehilangan mengenal diriku sendiri sebenarnya apa sih maunya gitu. Pernah sih, tiba-tiba aku orangnya rame, tiba-tiba jadi pendiam gitu karena sesuatu hal. Terus lebih banyak murung, lebih banyak sedih, kayak kemana-mana itu harus cerita aja. Padahal ya nggak penting-penting banget untuk diceritakan. Kayak gitu. Sering, aku lost and found. Jadi pengalaman yang bener-bener aku ngerasa kehilangan jati diri dan ngerasa kehilangan arah itu tahun lalu, akhir tahun 2019 itu aku ada kejadian yang akhirnya sempat bikin aku mempertanyakan tentang diriku sendiri. Aku kayak gini ta, salah ta, aku seperti ini tuh salah ta. Kenapa kok di mata orang lain salah? Apakah yang aku lakuin ini emang udah bener ataukah emang orang itu aja yang nangkepnya itu salah gitu? Dan akhirnya dari kejadian itu sangat mempengaruhi aku. Aku bener-bener menarik diri dari semuanya. I pushing away from everyone gitu. Aku bener-bener menarik diri dari teman-teman, bahkan dari sahabat terdekatku. Aku juga pushing herself away gitu. Aku bener-bener menarik diri karena I completely lost gitu. Aku bener-bener nggak tahu siapa aku mau jadi orang yang seperti apa. Aku juga nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu juga aku inginnya apa, aku pengennya apa, aku mau kemana. Biasanya aku tuh selalu tahu. Aku selalu tahu aku ingin kesini. Aku pengen ini. Aku tahu apa yang aku inginkan. Tapi waktu itu tahun lalu aku bener-bener completely lost. Aku nggak tahu sama sekali aku mau kemana dan inginku apa. Aku nggak kenal sama diriku sendiri dan I feel empty gitu. Aku kehilangan semuanya, even myself. Wow, itu adalah pertanyaan yang kayaknya kalau sekarang kita bilang itu kita masih sering banyak menyiksa diri kita sendiri. Dan aku jujur, aku merasa aku juga belum menyayangi sebagaimana mestinya aku menyayangi diriku sendiri. Kalau biasanya kita maksudnya kalau ke orang lain tuh misalnya kita sayang tuh banget tuh daripada ke diri kita sendiri, dan menyalahkan kalau ada sesuatu yang nggak bener ke kita tuh kita bisa justru berkata lebih kasar daripada kita ngatain orang lain. Itu sih, aku merasa aku belum bisa mencintai diriku seutuhnya sebenarnya. Sayang kayak dikit-dikit ya udah apresiasi diri gitu, abis misal kerja bagai kuda beli apa gitu ya sayang. Aku nggak ngerti apa arti dari sayang sih, soalnya aku emang dari dulu nggak bisa ngutarain perasaan ke orang lain dan masih sulit untuk ngutarain perasaan ke diri sendiri. Tapi ya nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak tahu sayang apa enggak. Serius. Aku ngerasa kayak I'm nothing gitu. Oh sayang banget. Maksudnya belum pernah gitu loh ngerasa sedih sampai segitunya. Jadi pas kejadian kayak gitu jadi semakin kenal, oh ternyata
nggak bisa suka sesuatu berlebihan tapi bisa sedih berlebihan gitu. Oh pernah. Kok bangga banget ya aku merasa gagal. pernah. Momen apa itu? Patah hati. Aku pernah jatuh cinta. Aku tipe orang yang susah jatuh cinta kan. Dimana aku selama ini menerima banyak cinta, entah dari teman, entah dari keluarga kan. Nah saat aku menerima banyak cinta dari pasangan dan aku berusaha untuk mencintai balik, dan setelah itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak berjalan mulus lah istilahnya. Ya berpisah kan jadinya, itu sih momen yang aku sampai gak bisa handle sendiri gitu loh. Yang bener-bener sampai sampai ke kegiatan sehari-hari gue itu terhambat gara-gara itu, gara-gara patah hati. Mungkin buat orang lain ya itu bukan sesuatu something big gitu ya. Tapi menurutku itu merubah aku banget dan menjadikan aku yang depres sampai saat ini gitu. Di hidup aku ini banyak sekali kegagalan. Tapi kalau kegagalan terbesar, I think saat ini ya, aku kayaknya gagal memenuhi ekspektasi kedua orang tua aku. Jadi mungkin di saat anak-anak temennya orang tua itu udah pada jadi itu dalam artian udah secara pekerjaan udah settle, karir udah kebentuk gitu kan, atau udah menikah, udah berumah tangga gitu. Sementara aku masih ya gini-gini aja gitu, nggak tahu mau ngapain gitu, kerjaannya masih gini-gini aja, disuruh married juga nggak mau gitu kan, mau apa gitu kan. Jadi mungkin itu aku ngerasa itu sebuah kegagalan terbesar. Aku tuh orangnya paling sering gagal loh rasanya. Aku keterima kerja itu penelitian tahun 2018. Terus karena NGO, gajinya kan rada susah. Hampir 3 bulan sekali baru cair kayak gitu. Kan itu misalnya kalau kita bicarain sama orang tua kita pasti kan, ini kerjaan apa sih kok gak ada uangnya. Padahal aku ngerjainnya seneng banget, maksudnya hal-hal baru banget. Kan aku di pidana. Di pidana itu ngerjain ngurusin manusia sama manusia. Tapi di kerjaan ini, penelitian ini aku ngurusin kebijakan publik kan, benar-benar baca dokumen, baca aturannya Jember gitu. Nyakinin orang tua kita gitu loh, susah. Itu susahnya di situ. Terus akhirnya karena orang tua nggak yakin ini nggak ada duitnya, akhirnya aku keluar persiapan lah advokat buat nyenengin orang tuaku. Ternyata udah di advokat, udah aku upayakan gimana caranya biar aku jadi advokat selama setahun. Jadi 2018 terus 2009 aku menghilang dari pekerjaan. Aku udah ngoyo banget setahun, ternyata di kantor nggak diterima. Di kantor advokat yang memang aku impikan gitu loh, 4 bulan, hampir setahun lah pokoknya, pelatihan 2 bulan, 4 bulan yang magang, ternyata tetap nggak keterima. Terus aku ngelamar lagi ke Jakarta juga, di kantor impian juga, nggak keterima juga. Terus akhirnya ya kayaknya aku harus balik ke penelitian deh. Akhirnya aku balik ke pekerjaan yang pertama yang tahun 2018. Untungnya diterima lagi. Tapi ya dipaksa, kamu harus komitmen loh ya, nggak boleh hilang lagi. Oke, siap gitu. Jadi akhirnya ya orang tua aku ya udah nerima, mungkin emang jalannya kayak gini. Aku udah sampai ini aku nggak keterima loh. Daftar advokat kemana-mana, masa mau dipaksain gitu. Saat itu ya nerima, oh aku berarti harus punya manajemen waktu yang bagus. Jadi kayaknya manajemen diri sih. Soalnya waktu itu kan kayak mikirnya bakalan bebas gitu loh, masa-masa skripsi itu bakalan santai, aku bakalan ngerjain skripsi aja. Jadi banyak me time-nya gitu loh. Selesai skripsi, mungkin aku dengerin musik, nonton film kayak gitu biasanya. Ternyata pas kejadian itu ya mau nggak mau harus dipaksa dewasa kan. Kakak-kakakku juga udah nggak ada semua di Jember waktu itu. Oh, ada tinggal 1. Kakakku yang 2 di luar kota, jadi ya mau nggak mau gantian waktu buat nganterin ibu, terus aku ngerjain skripsi, terus
masih harus ada kerjaan kayak gitu, membagi waktu sih. Cukup susah ya, karena beberapa tahun terakhir tuh aku merasa benar-benar nggak bisa berdamai sama diri sendiri juga. Justru malah lebih sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu, yang ternyata kayaknya dia lebih dari aku dah gitu. Mungkin latihan kali ya. Kadang banyak sih cara orang macam-macam ya, cuman aku kayaknya cenderung orang yang lebih memilih cara yang sulit. Maksudnya cara yang sulit itu kayak misalnya nih, kita tahu nih kalau kepo itu menyakitkan gitu ya, tapi aku tetap melakukan hal itu gitu. Jadi sampai akhirnya capek-capek sendiri sih. Akhirnya ketemu satu titik kayak semua orang itu pasti punya kelemahannya, punya kelebihannya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Aku pun juga kayak gitu. Dan semua orang nggak buruk dan semua orang juga nggak baik. Jadi semua sama aja gitu. Jadi ketemu di titik itu akhirnya ngerasa ya udah, emang aku kayak gini, dia kayak gitu, kita nggak bisa disamakan gitu. Akhirnya berjalan, ya udah kita jalanin aja apa yang kita punya. Itu sih. Untuk berdamai dengan diri sendiri, ini sampai sekarang sih aku masih berusaha untuk menemukan jawabannya ya. Tapi dengan cara aku nggak bergantung sama orang lain, nggak berharap dengan bantuan orang lain. Lebih ke menerima gimana sih diri kita sendiri, menjadi versi terbaikmu. Jangan denial sih buat jadi diri sendiri. Ya nerima aja. Saya nerima, oh aku gini, orang yang nerima aja. Jangan, oh aku nggak gini, aku gini kayak gitu. Jadi kita nggak memaksakan untuk jadi yang terbaik, biarin ngalir aja, tapi tetap berusaha lah. Aku benar-benar menarik diri, kayak yang benar-benar menenangkan diri gitu kan. Self healingnya adalah menarik diri dulu, berpikir dulu, trying to figure it out gitu. Sampai akhirnya terus oke, aku siap. Aku mau belajar, aku bisa menyesuaikan diri, aku bisa mengerti situasi dan peka dengan apa yang harus aku lakukan gitu. Pokoknya aku nggak pinter dalam satu hal gitu. Oh ya, ini kalau misalnya pinter ini kekindiran nih. Enggak, aku cuma bisa sebenarnya tuh kayak menganalisis aja sih. Oh, ini tuh kayaknya bagusnya kayak gini deh. Gimana kalau kayak gini gitu. Untuk komunikasi sama orang, untuk ngobrol sama orang, terus bisa involve langsung sama orang, itu tuh aku banget gitu. Jadi kalau misalnya di depan layar itu kayaknya bukan aku banget, tapi kalau misalnya di belakang layar yang kayak merawat sesuatu itu aku banget gitu kayaknya. Kelebihan saya banyak kekurangan. Ini pertanyaan sulit soalnya aku merasa nothing. Aku merasa aku beban buat orang lain. Isi duniaku ini datar gitu, hampa gitu rasanya. Aku udah nggak punya semangat buat misalnya nyoba hal baru, untuk menerima tantangan baru. Jadi kayak udah mati rasa sih. Karena belajar membagi waktu itu akhirnya aku ketemu orang-orang baru, banyak ngobrol sama orang, nggak biasanya merenung, mendem sendiri, jadi lebih banyak cerita ke orang, membangun kepercayaan sama orang-orang baru. Kita nggak boleh stuck di situ, jadi nggak boleh bertahan sama orang-orang yang nggak mau sama kita, kan kita nggak bisa paksain kan, semua orang harus suka sama kita, suka ngobrol sama orang. Bahkan temanku dari SD ini sampai hari ini masih komunikasi, SD, SMP, SMA masih komunikasi semua. Kadang suka mikir, kok punya sih aku waktu sebanyak itu, tapi ya kalau dijalanin ya seneng aja sih. Aku tuh orangnya dibilang pemaaf ya dibilang pemaaf ya gimana ya, maksudnya tuh gini, aku 2 tahun berturut-turut belakangan ini, 2019 dan tahun ini dapat pengalaman di silent treatment oleh orang yang berbeda ya, dan case yang berbeda gitu, dan beberapa hal yang orang lakukan ke aku, misal itu menyakitkan hati atau people do bad things to me, itu aku tuh nggak balas mereka dengan kejahatan juga. I mean like, aku tuh bisa aja gitu, aku dapat momen dan aku bisa aja gitu bilang kok kejelekan tentang mereka gitu, bilang sebenarnya tuh mereka seperti ini. Tapi aku kayak yang lebih memilih untuk iya udahlah ngapain gitu. Let go lah, ngapain juga.
berbuat hal yang sama gitu. Kalau misal berbuat hal yang sama juga apa bedanya gitu aku sama mereka gitu. Dan it's not my quality gitu. Ya udahlah. Pernah push diri kamu nggak?